Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rasio. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, menjelaskan konsep rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyederhanakan rasio dengan menggunakan faktorisasi prima. Yang ketiga, menerapkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, langsung saja, pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Setiap nilai yang dibandingkan harus merupakan besaran yang sama, misalnya besaran massa, panjang, waktu, dan lain-lain. Selain besaran yang sejenis, satuan dari nilai yang dibandingkan mesti sama. Menyatakan rasio. Rasio dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, 2 atau lebih bilangan yang dipisahkan tanda titik 2. Contoh, 2,23. Ini dibaca 2:3. Ingat kembali ke definisinya. Rasio adalah suatu perbandingan. Maka ini bukan tanda bagi, melainkan berbanding. Yang kedua, sebagai pecahan. Contoh, 2/3. Ini juga sama, dibaca 2:3. Dan yang terakhir, dalam bentuk kalimat. Contoh, 2/3. Ini tetap dibaca 2/3. Sebagai contoh, berapakah perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat pada gambar berikut? Gelas berisi susu ada 4 gelas. Gelas berisi coklat ada 6 gelas. Maka perbandingannya adalah 4:6. Perlu diingat, perbandingan biasanya ditulis dalam bentuk paling sederhana. Maka jawabannya adalah 2:3. Meskipun begitu, apabila kamu menjawab 4:6, hal itu sudah benar. Contoh lainnya, Andi memiliki 5 mainan robot dan 10 mainan mobil. Berapakah perbandingan antara mainan mobil dengan mainan robot Andi? Dilihat kembali pertanyaannya. Berapakah perbandingan antara mainan mobil dengan mainan robot Andi? Yang ditanya duluan adalah mainan mobil. Maka bukan 5:10, melainkan 10:5. Ditulis dalam bentuk paling sederhananya 2:1. Bagaimana jika pertanyaannya? Andi memiliki 5 mainan robot dan 10 mainan mobil. Tentukan perbandingan antara mainan robot dengan seluruh mainan Andi. Nah, untuk jawaban seperti ini, mainan Andi harus ditotal terlebih dahulu. Jadi, mainan robot berbanding dengan total mainan. Jadi jawabannya 5:15. Dan tulis dalam bentuk paling sederhana 1:3. Selanjutnya, coba lihat resep berikut ini. Untuk membuat 20 biji kulit somai dibutuhkan terigu sebanyak 140 gram, air sebanyak 70 gram, dan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Berapakah rasio antara terigu dan air pada resep tersebut? Apabila tadi kamu menjawab 140:70, hal itu sudah benar. Tapi, ingat kembali bahwa rasio dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana dari 140:70 adalah 2:1. Bagaimana kita bisa mengetahui bentuk paling sederhana dari suatu perbandingan yang besar seperti 140:70 ini? Kita akan menggunakan faktorisasi prima. Menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio. Kita dapat menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio, terutama untuk bilangan yang bernilai besar. Caranya yaitu dengan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari nilai-nilai yang dibandingkan. Contoh
Caranya seperti tadi, sederhanakan rasio antara tepung dan air berikut, 140 banding 70. Buat pohon faktor dari kedua bilangan seperti yang ditunjukkan di samping. Nah, dari pohon faktor, kita dapatkan faktorisasi primanya adalah 140 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. 70 sama dengan 2 dikali 5 dikali 7. Maka FPB-nya sama dengan 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 70. Nah, 140 banding 70-nya sama-sama kita bagi 70. Maka hasilnya 2 banding 1. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua hal yang berubah secara seimbang. Artinya, kalau yang satu bertambah, yang lain juga ikut bertambah dengan cara yang sama. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua hal yang berubah berlawanan arah. Artinya, kalau yang satu bertambah, yang satunya lagi justru berkurang. Tapi tetap ada hubungan seimbang di antara keduanya. Contoh perbandingan senilai. Sebuah mesin fotokopi dapat menggandakan 100 lembar kertas dalam 5 menit. Kalau mesin itu terus bekerja dengan kecepatan yang sama, berapa lembar yang bisa digandakan dalam 15 menit? Untuk mempermudah dalam menjawab, kita dapat membuat tabel terlebih dahulu. 100 lembar kertas dalam waktu 5 menit. Berapa lembar kertas yang dihasilkan dalam waktu 15 menit? Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menyusun proporsi 100 per X sama dengan 5 per 15. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita akan mendapat 15X sama dengan 5 dikali 100. X sama dengan 300. Maka dalam 5 menit, mesin tersebut dapat menghasilkan 300 lembar kertas. Contoh perbandingan berbalik nilai. 3 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh 6 orang pekerja, berapa harikah yang dibutuhkan? Untuk menyelesaikannya, kita juga dapat menggunakan tabel terlebih dahulu. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menyusun proporsi 3 per 6 sama dengan 12 per X. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita akan mendapat 3X sama dengan 12 dikali 6. X sama dengan 6. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 6 hari. Menentukan apakah soal termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Apakah soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai? Untuk membuat 3 jus mangga diperlukan 6 buah mangga. Berapa banyak buah mangga yang diperlukan untuk membuat 15 jus? Salah. Soal ini termasuk dalam perbandingan senilai. Apakah soal ini adalah perbandingan berbalik nilai? Sebuah tangki dapat dikosongkan oleh sebuah pompa dalam waktu 12 jam. Jika digunakan 3 pompa dengan laju yang sama tetapi hanya dioperasikan selama 4 jam per hari, berapa hari yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki tersebut? Ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, itulah pembahasan kita tentang rasio pada video kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.